Kalau perseteruan lo dengan salah satu influencer, apakah itu konspirasi juga? Oh tidak. Itu beneran. Di saat itu gue nggak punya pilihan. Oh iya, biasanya gitu. Iya, gue nggak punya pilihan mau ngapain, mau tidur doang ngabisin tabungan nggak mungkin. Ya udah bergerak gitu, ya bikin konten. Akhirnya ya secara nggak langsung sebenarnya pandemi yang bikin gue kecemplung jadi konten kreator kayak sekarang. Kasta pertama, yang bukan terendah ya, maksudnya awalnya itu PNS dulu, selesai PNS itu polisi, selesai itu dokter biasanya. Bener banget lagi. Iya. Kayaknya buat episode kali ini gue diem aja deh, Yar. Kenapa lu diem aja? Karena bintang tamu kita wah banget gitu. Apa sih? Jadi grogi gitu. Oh ya? Coba dong lo kenalin. Gue kenalin. Tapi sebelum kenalin gue agak salah fokus nih sama baju lo. IT consultant. Oh iya, ini soalnya aku tuh ada krisis identitas ya sekarang. Gue agak, wah kok temen gue sekarang udah IT consultant juga. Iya, jadi gue making statement di sini gitu. This is my occupation, guys. takut dibilang ini ya. Takut nggak punya kerjaan gitu. Ya, Oke, lanjut. Oke. Kali ini kita gimana ya? Blessing. Kedatangan perantau juga. Kan kita selalu bahasnya perantau gitu. Iya. Cuman bukan Palembang, Rin. Agak jauh dikit kali ini. Dari Aceh. Dari Aceh. Content creator udah gue anggap sukses lah. Amin. Udah sukses. Kita mau tanya-tanya terkait perjuangan dia menjadi content creator, merantau dari ujung Indonesia, dari Sabang. Aceh, Pakai perahu. Dan katanya dia punya beberapa bisnis sekarang udah, wah gila, gua respect. Gak ada bang bisnis. Jadi Jerry Taufik. Halo teman-teman. Penontonnya panggilannya apa? Panggilannya Guys, gak tahu deh. Oh gak ada panggilan khusus Iya. kayak smart people atau apa. Kalau gue kan geng gitu. Oh apa tuh? Apa geng? Jerry Geng, geng? iya jadi geng, J geng. Yeah. Wah, kita harus bikin. Kita belajar sih dari sini. Harus bikin. Iya, gua harus bikin. Mungkin Coba Pak Produser. sahabat saling silang. Nah, jadi itu kita mau Boomers banget deh. agak kita kulik-kulik dikit sama kita mau belajar gimana sih biar bisa sukses jadi content creator. Amin. Semoga beneran sukses. Amin. Kok gue grogi ya? Oke. Ada yang mau lu tanyain? Mungkin startnya dari awal mula ya. Ini kayak agak-agak boring ya Iya. pertanyaannya. Iya. Tapi ini penting. Tapi ini kadang-kadang emang bikin penasaran. Bikin penasaran. Karena beda channel biasanya beda ini ya. Viewers, beda viewers, beda market. Beda market ya nggak apa-apa lah. Kita start dari awal gitu. Nah, Iya. oke, benar gue tuh asalnya dari Aceh. Aceh. Iya, gue ke Jakarta itu 2011 kalau nggak salah ya, apa 2010 akhir gitu. Ya. Ke Jakarta tuh alasan ke orang tua pengen kuliah. Alasannya benar alasannya. Dulu ambilnya SI, Sistem Informatika. Sama. IT konsultan. Tapi tidak lulus itu dia. Nggak selesai. Karena memang berangkat ke Jakarta tuh nggak niat buat kuliah. Karena waktu itu waktu di Aceh lagi seneng-senengnya rapper. Terus ke Jakarta alasannya kuliah, padahal sign kontrak sama label. Langsung Karena di Acehnya sendiri waktu itu grupnya itu udah lumayan booming, udah lumayan rame gitu. Terus ada produser dari Jakarta ngelihat, wah ini oke nih, ditarik ke Jakarta aja, sign kontrak lah di saat itu. Tapi cuma sampai 2012 terus nggak make it lah, nggak jadi apa-apa lah di zaman itu, karena di saat itu persaingannya itu boy band dan Melayu kan zaman itu. 2012 ya. 2012 hip hop tuh belum kayak sekarang lah. Tapi sempat manggung di mana? Sampai ke TV juga. Waktu udah itu masuk TV nasional. Iya, TV nasional. Dahsyat, ya inbox gitu sempat. Okay. Terus tour sampai
Kalau misalkan secara solo karir kan sempat solo karir. Kalau solo karir udah seluruh Indonesia jadi gestar sampai ke Papua bahkan. Oh ya? Iya, nge-rap waktu itu. Jadi sebelum semua ini ada lah, sebelum Kamar Jerry ada, dulu rapper. Ntar dulu, jangan langsung bahas. Oke. Siap. Iya Dimarahin. gitu. Galak nih dia. Tapi ada yang lucu. Jadi kenapa kuliahnya nggak selesai? Mau tahu nggak? Apa udah boleh sampai tahap itu? Boleh. Ya. Kenapa kuliahnya nggak selesai? Gara-gara gue nilep duit bayaran kuliah untuk beli kamera. Kuliah di mana sih kalau boleh tahu? Gunadarma Di Jakarta. di Depok. Iya, Depok. Sama Depok juga nih. Oh iya kak? Iya. Di mana? UI. Oh maaf. Iya kan Ya, sebelah-sebelahan. saya serpihannya, ya sama kantinnya doang, kantinnya ya bareng gitu, sama keretanya bareng iya. Terus pokoknya tuh semester 5 apa semester 6 di situ ambil cuti, nggak bilang ke orang tua, duitnya dibeliin kamera. Nah dari beli kamera itu akhirnya nekunin dunia videografi. Tujuan awalnya itu ya itu buat nge-support karya sendiri. Waktu itu kan bikin video klip mahal. Oh, bikin video klip sendiri. Iya, bikin video klip sendiri, Self record gitu. Enggak, tetap kasih teman. Maksudnya ya teman mungkin waktu itu kan belum banyak videografer kayak sekarang Iya. dan belum ada mirrorless kayak sekarang. Dulu kan DSLR. Ya, Dulu gue beli tuh Canon 7D Awal mulanya. terus belajar bareng teman, udah gantian aja sama-sama rapper nih. Lo record gua, nanti record lu. Iya, gue record lo. Wah gila. Belajar ngedit sampai laptop meledak segala macam dan akhirnya putus kuliah gara-gara itu. Pas orang tua tahu ternyata anak gua ternyata nggak kuliah, ngamuk. Wah, kebetulan orang tua gue bukan tipikal yang suka marah-marah, tapi pasti nangis kayak, iya. Tapi di situ tuh ada kata-kata yang menurut gue tuh, ya maaf, maksudnya bukan berarti apa yang ngelawan gitu ya. Ada kalimat dari nyokap gue yang menurut gue kurang setuju. Kurang setujunya gini. Apa tuh? Malu nak dilihat tetangga. Oh iya, bener. Gue paling nggak suka. Gue sampai bilang sama nyokap gue kayak, mah aku hidup tuh bukan buat tetangga gitu. Setuju. Iya, tetangga mau bilang apa terserah gitu. Gitu. Terutama di daerah ya, orang tua tuh kadang banding-bandingin atau pencapaian mereka itu ketika anaknya tuh dari sisi kayak akademis doang. Iya. Atau gue juga agak males sih, Jar, kayak itu tuh anaknya sih itu tuh sekarang tuh udah jadi ini. Iya. So what? Iya, sampai sekarang sih sebenarnya itu ya. Iya. Kasta ini gue kasih tahu aja. Kasta pertama, kasta yang bukan terendah ya, maksudnya awalnya itu PNS dulu, Ya. selesai PNS itu polisi, selesai itu dokter biasanya. Bener banget lagi. Iya pasti kalau di kampung. Itu udah kita bahas setiap episode kita bahas. Oh iya. Iya. Oh ya itu. Dan ternyata Ternyata valid. sama buat Valid. orang-orang perantau tuh kayak gitu. Terus kalau di Aceh itu ada satu lagi profesi yang paling dipuja-puja, kontraktor. Iya itu. Kontraktor tuh paling abu-abu deh. Paling abu-abu. Tapi kalau Kantornya ngontrak. iya, tapi kalau untuk penampilan kan paling menang. Parlente. Kalau lu nongkrong Parlente. harus ada handphone 3, tab 1 sama bawa Yoi. apa itu namanya pouch ya. Iya, Nah, terus ngomongin Rambut klimis. rambut kilimis. Itu terus, tiar banget anyway. Iya, Kalau pasti di kayak luar gitu. tiar kayak gitu. Iya. Gila. Coba keluarin semua handphone lo. Iya, dan obrolannya selalu akan dan hampir. Iya. Iya, Project. gue akan ada project 3M atau gue kemarin hampir dapat project 3M, selalu gitu. Ini banyak yang kesenggol. Lo terasa kesenggol nggak? Enggak, ini fenomena yang bener lah di kampung gue kayak Iya, gitu. iya. Dianggap tersohor. Terus Tersohor. kalau nongkrong tuh udah bos banget. Bos banget, tapi bayar masing-masing. Iya, tetap. Atau ini itu. enggak, atau bayarin dulu, ntar nagih ke teman. Tadi lu sekian. Iya bisa, split bill, ujung-ujungnya split bill. Iya. Atau bener. pulang duluan. Pulang duluan, pura-pura gila, bener. Pas bayar pura-pura ke toilet. Iya. Atau coba handle dulu kan gampang. Yes. Gaya abangda ini. Bener lagi. Apa? Bener lagi Iya, abang apa? dah. Abangda. Apa tuh? Abang-abangan biasa. Abang-abangan. tongkrongan. Oh, oke. Dek, coba dulu beresin bill nih. Abang sini dulu. Oh iya bang, siap. Udah tuh, kita yang bayar yang adik-adik miskin ini. Bener. Fenomenanya dari Aceh sampai Medan kayaknya mirip tuh. Enggak sampai Medan sih. Lewat lagi? Lewat lagi. Oh, sampai mana? Lampung? Gua Palembang. Oh Palembang, berarti sampai Palembang ya? Gile. Coba tuh deh, beresin ini. Abang nih ada ini. Oh iya bang, siap. Kita lah yang kerocok-rocokin yang bayar kan. Padahal pas mesen tadi, pesan aja deh, pesan. Wih. Asik, kayak bos banget gitu ya. Banget.
Aduh. Terus sampai bisa nge-YouTube? Oh iya, sebenarnya YouTube itu masih panjang sih prosesnya tuh. Gue tuh ngelewatin masa dimana gue nge-rap terus sampai jual musik, jual beat. Kalau di rap tuh ada namanya beat gitu kan. Itu bikinnya pakai aplikasi namanya Fruity Loop waktu itu. Nah gue bikin aplikasi itu ngehasilin satu beat itu biasa jualnya 100.000 sampai 300. Dulu itu masih bisa menghidupi lah gitu, ngumpulin uang 500.000 per bulan, hidup berlanjut gitu terus. Lama-lama jadi mikir kayaknya ada kesempatan dan peluang untuk explore di videografi. Yang tadinya video klipnya cuma buat gue pribadi, akhirnya gue mencoba memberanikan diri nawar ke teman-teman rapper yang lain, mau nggak gue bikin. Dulu mungkin belum ada istilah endorse kali ya, jadi gue bilangnya gue bikinin dulu nih buat portofolio gue. Nanti setelah itu baru deh gitu. Dan Kalau cocok baru. Kalau cocok baru. Dulu gue gratisin. Trial gitu. Dulu gratisin teman-teman sampai di tahap akhirnya gue tuh bisa bikin video klip penyanyi-penyanyi besar. Pernah di tahap itu dulu. Siapa tuh contohnya? Denada, Saikoji, Iwake. Sampai akhirnya terdengar sama rapper Korea. Dulu ada nama acaranya itu Show Me The Money. Pemenang Show Me The Money itu kebetulan kenal sama temen gue di Indonesia. Dia datang ke Indonesia untuk bikin video klip di sini, di Bogor bikinnya. Sama lo? Sama gue. Gila, gokil. Nah, pokoknya udah di tahap itu dulu. Itu lebih ke production house berarti, bukan? Enggak, iya sebenarnya itu adalah pekerjaan production house, tapi itu semua gue kerjain sendiri. Oh belum ada tim? One man show. Gue konsep, gue yang nge-shoot juga, gue yang edit sampai finishing. Dan itu dibayar murah karena kan nggak pakai tim. Tapi pada saat itu emang lagi BU ini kan? BU ini ambil aja. Iya, nggak ada pilihan juga. Iya, ngumpulin satu video klip 2 juta, dapat 1 bulan 3, udah alhamdulillah udah bisa makan. Udah bisa makan, berlanjut hidup. Iya. Nah, lama-kelamaan itu modal dari kamera yang hasil tilep duit tadi tuh. Iya, dari situ dulu. Jadi nilep duit bawa berkah panjang. Bawa berkah panjang, ya walaupun orang tua sedih ya. Iya. Hitungannya anaknya cuma tamatan SMA nih jatuhnya gitu. Tapi kan lihat sekarang dong. Amin, alhamdulillah. Terus ya udah, akhirnya lama-lama jadi ngerjain project yang besar-besar. Terus sempat ditarik ke perusahaan Korea waktu itu, namanya pernah dengar Pet nggak? Pet yang aplikasi sosial media. Warna merah. Terus mereka itu kayak gabung sama Kakao Talk waktu itu. Iya, tahu. Nah, mereka bikin agensi kalau nggak salah ya. Bikin agensi. Nah, mereka tuh ada yang musiknya namanya tuh All Day Music. Nah, gua masuk ke dalam tim All Day Music itu. Kita bikin ada namanya Jakarta Cypers waktu itu, Beef Rap Battle kalau pernah dengar. Nah, gua yang jadi bagian videonya lah, videografer, video klip, terkhusus video klip. Jadi mereka punya artis, nah video klip artis-artisnya itu gue yang handle. Oh jadi ini rappernya udah ditinggalin nih? Ditinggalin sih enggak sebenarnya, cuman apa ya, hobi agak sampingan. Iya udah jadi sampingan kayak cuma 20% lah gitu. Sampai ketika gue di All Day itu tiba-tiba kenal sama Atta Halilintar. Atta Halilintar tuh lagi hype-hypenya lah. Pas dia lagi ngevlognya YouTube. Lagi ngevlog, lagi mentereng banget, lagi rambutnya warna-warna, kayak gitulah dulu waktu kenalnya. Terus tiba-tiba Atta ngajak proyekan, belum proyekan dulu. Atta di saat itu minta ke anak-anak All Day buat bikin lagu. Akhirnya dipercayakan ke gua mulai dari penulisan lirik sampai dengan video klipnya. Terjadilah lagu Work Hard Pray Hard. Oh tahu gue. Iya, Work Hard Pray Hard. Nah itu gue yang nulis semuanya sampai video klipnya gue yang bikin. Di situ. Ini orang Palu Gada ini. Palu Gada, penting hidup kan, penting hidup waktu itu. Palu Gada. Mau balik ke Aceh malu kan? Iya. Jadi udahlah waktu itu akhirnya ngerjain lagu Atta, ada beberapa yang gue tulis lagi setelah itu. Nah Atanya seneng, terus tiba-tiba dia ngajak, ayo bro mau ikut saya nggak? Saya mau bikin Atta Music bareng ada DJ namanya DJ Roni di saat itu. Nanti kita manggung-manggung nih keliling Indonesia, klub-klub gitu. Oh ya udah mau bro. Udah mulai dari saat itu tuh
keliling-keliling dari klub ke klub waktu itu. Ya Atanya masih lajang lah waktu itu ya. Iya, masih ke klub ya. Iya masih ke klub manggung tapi. Iya. Gue saksi hidup yang gini. Gue kan nggak ngerokok, nggak minum. Gue kira gue udah paling oke lah di saat itu. Paling lurus. Paling lurus lah. Ternyata Atta lebih lurus lagi. Sebelum manggung sholat. Di saat kan ada ridersnya gitu ya. Kan pasti dikasih botol gitu. Nggak pernah sentuh. Lo tau nggak apa ridersnya Atta? Apa tuh? Air kelapa sama pisang goreng. Demi Tuhan. Di klub malam klub tuh. malam. Tapi kan di backstage-nya Iya. gitu. Gue bilang, nih orang pantas rezekinya oke banget nih. Lancar ya. Lancar banget gitu. Harus banyak-banyak minum air kelapa. Ya. Coba ditiru ya yang bagus-bagus. Ditiru. Enggak lo, sebenarnya lebih ke pilihannya sih. Kalau lo ditawarin alkohol gitu, air putih lah Ya, gitu. setuju. Ya mungkin kayak gitu. Karena waktu itu konsepnya memang dia bilang ya saya cari rezeki gitu, bukan pengen foya-foya, pengen party-party doang gitu. Nah, akhirnya punya penghasilan lebih ketika bekerja di perusahaan itu dan ditambah dibantu sama Atta. Dibantu sama Atta karena kita manggung kemana-mana. Nah, ada satu momen waktu itu gue begadang sampai jam 6 subuh. Gue ngobrol sama Atta tentang dunia YouTube. Ya. Di saat itu itu belum pandemi lah, sebelum pandemi. Gue ngobrol panjang. Sebenarnya Atta itu nggak ngobrol sama gue. Sebenarnya ngobrolnya sama temen gue. Guanya nguping doang. Ya. Gue nguping, oh gini ya dunia YouTube ya, oh gitu-gitu. Gue udah punya akun YouTube, tapi akun YouTube gue di saat itu untuk ngepromoin lagu-lagu rap gue doang gitu. Belum ada Rap yang lo buat tadi. Iya, belum jadi content creator. Akhirnya gue ngelihat ada peluang nih buat gue nih. Sebenarnya kunci untuk jadi YouTuber itu cuma lo konsisten dan Atta di saat itu kan upload setiap hari. Iya, upload setiap hari. Terus gue lihat apa yang cocok sama gue ya. Oh, storyteller ya. Jadi storyteller karena gue nge-rap gitu. Gue suka ngulik lirik, sejarah dan segala macam, kayaknya jadi storyteller oke nih. Dan apa yang dilakukan oleh storyteller di saat itu? Di saat itu kan storyteller masih sedikit. Ya. Dan mereka biasanya benar-benar yang kayak dalam seminggu cuma upload 2 kali. Jarang ya. Jarang. Tapi view-nya gede-gede banget. Ya. Nah, gue mencoba untuk merubah itu. Gue menerapkan, gue jadi storyteller, tapi gue pengen kayak Atta nih, yang uploadnya itu rajin. Akhirnya gue terapkan lah Kamar Jerry di saat itu. Awalnya masih nano-nano sih. Gue sempat storytelling, terus gue sempat bikin prank, gue sempat reaction. Ya, pokoknya lihat yang rame aja. Lihat rame aja. Yang trending ya. Yang trending. Ngejalanin itu. Gak lama setelah itu pandemi. Ya. Dan di saat pandemi perusahaan gue juga bangkrut. Perusahaannya bangkrut. Gue akhirnya di PHK gitu. Di saat PHK itu akhirnya gue mau pengen balik lagi jadi videographer. Tapi izin untuk keramaian susah. Jadi gak bisa syuting. PSBB ya. PSBB apalah gitu. Yang ya itulah istilah-istilah itu. Akhirnya semua alat syuting, alat rekaman itu gue alih fungsikan untuk bikin konten. Nah, konten lo sendiri. Konten gue sendiri. Kamar Jerry. Kamar Jerry. Lo kalau lihat alat-alat gue yang di depan kamera yang mic itu mic udah gue beli dari tahun 2015 apa 2014 dan gue masih pakai sampai sekarang gitu. Dan itu semua tuh alat untuk recording album gue dulu. Rapper, gue nge-rap dulu. Sound cardnya semuanya. Akhirnya gue alih fungsikan untuk bikin konten. Awal-awal itu gue cukup ngerasain lah yang biasanya digaji dari kantor atau mungkin bikin video klip yang lumayan gitu. Di awal gue nge-YouTube pendapatannya cuman 1,5 juta. Udah tiap hari tuh ya? Iya. Udah tiap hari nge-YouTube. Udah tiap hari nge-YouTube tuh. Terus juga udah dibantu sama satu orang, gue harus split gitu. Nge-split hasil itu sama dia. Dan untungnya gue masih ada tabungan. Jadi 1 tahun pertama tuh bener-bener hidup pas-pasan banget dong ya. Iya, yang pas ngebangun YouTube. 1 tahun tuh ya. 1 tahun pertama. 1 tahun. 1 tahun. Bos. 1 tahun. Emang ini berapa lama? Baru berapa lama? Kita baru mau mulai biar bisa kayak Jerry. Amin. Yes. 3 minggu. Oh, masih ada. Masih ada 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan 1 minggu. Masih panjang. Gitu awalnya dari situ. Tapi kok ada beberapa channel ya, Jer, gue lihat. Ada Kamar Jerry, ada Kata Pena, What's Good TV. What's Good TV. Itu lo pisahnya buat apa tuh maksudnya? Nah, jadi waktu itu kan gue bikin kontennya nano-nano kan yang gue bilang tadi. Terus
di saat gue pengen fokus di storytelling, gue ngerasa sayang gitu kalau gue ngebuang konsep reaction. Karena di saat itu reaction juga rame. Iya. Waktu itu kan pelaku reaction dan bahkan sampai sekarang ya ada Korigor, ada Bimo waktu itu. Nah gue ngerasa gue tetap bikin reaction, tetap bikin storytelling juga. Jadi gue di saat itu tuh selama 2-3 tahun, pokoknya selama pandemi tuh gue kayak nggak punya kehidupan. Bangun tidur ngonten. Kerjaan gue gitu doang. Ya itu kehidupannya. Kehidupannya itu doang. Storytelling, setelah itu reaction. Storytelling, setelah itu reaction. Nah makanya akhirnya dipisah menjadi 2 akun. Dan ketika gue pisah 2 akun, disitulah akhirnya Kamar Jerry-nya naik. What's Good TV-nya lumayan menghasilkan. Ya kayak ibaratnya jadi kayak Kamar Jerry pada awalnya gitu. Yeah. Dan akhirnya mulai settle sedikit. Gue baru berani rekrut karyawan 2 orang, 3 orang. Tapi gue tinggal bareng gitu. Sekarang udah ratusan. Enggak sih, itu Tenggo ratusan. enggak. Karyawannya enggak sampai segitu. Jadi kuncinya itu konsisten. Konsistensi. Iya. Apakah kita akan konsisten? Iya, dan jangan perfeksionis sih. Nah sebenarnya itu pertanyaannya sih, gimana caranya lo bisa konsisten kayak what's keep you going gitu loh? Kalau yang ini yang dibilang Ata gini. Lu bikin aja apapun yang apa ya, maksudnya mungkin orang tuh kalau yang perfeksionis banget mikirin wah kualitas gue mesti ganteng di kamera, mesti apa, itu nggak akan jalan. Lo ngerasa senggol nggak? Iya. Itu nggak akan jalan biasanya. Terus? Ya lu bikin aja learning by doing gitu loh. Kayak kalau ternyata ketika lo upload dapat kritikan ya terima, kayak nanti dirubah gitu. Tapi kalau berharap sempurna terus bakal ketunda terus gitu. Nah itu yang bikin gue konsisten itu. Gue nggak peduli sama bodo amat deh kualitasnya, namanya manusia pasti ada kurang gitu. Tapi kan lo suffer tuh sampai setahun kan. Jadi kayak apa sih kayak end goals-nya gitu? Mungkin di saat ini itu udah nggak make sense ya, karena lu udah bisa keluar. Di saat itu gue nggak punya pilihan. Oh iya, biasanya gitu. Iya, gue nggak punya pilihan mau ngapain, mau tidur doang ngabisin tabungan nggak mungkin. Ya udah bergerak gitu, ya bikin konten. Akhirnya ya secara nggak langsung sebenarnya pandemi yang bikin gue kecemplung jadi konten kreator kayak sekarang. Cemplungnya enak lagi. Alhamdulillah. Ya nggak kan setahun. Setahunnya orang kan. tuh jangan lihat yang enak-enak Iya, aja. Iya benar, makanya kan poinnya itu ketika lo dihadapkan dengan tidak ada pilihan tadi, ya lo harus berbuat. Harus berbuat. Kan banyak juga anak-anak muda sekarang, ya akhirnya pasrah aja sama hidup. Itu yang nggak bisa. Ya mau pasrah gimana boy? Tinggal di Jakarta sendiri. Siapa yang peduli sama kita? Iya orang kan? tua. Jadinya nyusahin temen biasanya. Nyusahin temen. Nelpon orang tua nangis makin pusing kan? Iya benar. Iya makin pusing. Ya, lebih baik dihadapi lah gitu. Nah BTW, si Kamar Jerry ini kan kayak ngangkat isu-isu terkini gitu kan? Untuk sekarang gitu. Nah itu biasanya lo dapet sumbernya tuh dari mana sih? Sebenarnya sekarang untuk cari sumber kayak gitu gampang lah. Kalau teman-teman nonton di channel gua kan biasanya gua kasih insert capturean berita. Nah itu sebenarnya berita-berita mainstream yang gua rangkum. Sebenarnya jadi bener storyteller gitu ya. Merangkum cerita gue sampaikan. Tapi beda ya dengan pas awal-awal dulu tahun kedua Kamar Jerry gue jalanin tuh beda banget sama sekarang. Kalau dulu gue bener-bener yang effortnya itu bukan ngerangkum cerita, tapi lebih kepada bikin cerita. Gue bikin ceritanya, gue create. Salah satu contohnya kayak lu pernah dengar kasus Cat Yap. Mukbang. Nah itu gue paling yang diculik. Nah itu gue yang bikin pertama waktu itu. Gak tahu dia. Gak tahu. Mukanya udah bengong. Iya. Di saat itu gue bikin strateginya adalah gue bikin ini berpart-part sequels gitu supaya orang tuh nunggu terus. Makanya view-nya tuh sampai 14 juta di saat itu. Pokoknya banyak banget. Iya benar. Dan itu misteri banget sih. Misteri banget. Jadi lu orangnya sebenarnya. Iya gue create itu dulu. Terus abis setelah itu gue bikin lagi ada Jonathan Galindo namanya. Sebenarnya gue tahu itu cuman kayak orang Spanyol apa orang Itali di saat itu. Dia cuma lagi bikin video settingan sama temannya. Tapi akhirnya gue jadiin itu sebagai cerita yang seolah-olah ini bener nih ada badut ngejar orang mau digoreng-goreng. Iya gue goreng. Nah di saat itu gue se-effort itu dulu bikin cerita.
makin kesini netizen kan ya semakin pinter lah. Iya. Ya nggak mungkin lah cerita begitu. Masa sih? Nggak kemakan lagi. Nggak kemakan lagi. Akhirnya pindah ke misteri. Pernah horor-horor. Oh. Nah lama-lama horor juga apa ya gitu-gitu aja kalau di iniin. Kuntilanak, pocong dan teman-teman kan. Iya. Nggak ada yang varian baru lah. Hantu-hantunya. Dan Varian baru aja. iya nggak ada gitu-gitu doang kan. Tapi sekarang kalau lo lihat baru-baru ini juga ada tuh channel horor yang akhirnya ketahuan settingan kan. Ada yang baru-baru ini karena bawa-bawa salah satu instansi kalau nggak salah KAI dibawa-bawa. Nah akhirnya jadi masalah. Dan semakin kesini gue ngerasa kayak cerita horor apa ya semakin dibuat-buat. Ada yang nikah sama jin, pernah dengar nggak? Kawin sama setan. Nggak tahu lagi gue. Iya. Lu gak ngikutin ya? Enggak. Nah, akhirnya hal itu yang bikin gue wah nggak bisa nih, semakin apa ya? Bizarre. Cringe banget Iya, gitu. Iya. Putar otak lagi, akhirnya masuk ke konspirasi. Dan sampai sekarang gue masih ngebahas konspirasi, tapi sudah agak jarang-jarang karena konspirasi itu juga bisa dibilang ya berputar di situ-situ aja, Illuminati, Iya. Freemason terus dan kawan-kawan lah gitu. Nah akhirnya kita sepakat lagi, oh ya udah kita bahas pemberitaan yang ada di media sekarang yang mungkin teman-teman sekarang itu kan malas membaca, Mau terima jadi aja. mau terima jadi, Iya. mendengar lebih enak kan Iya. diceritain. Betul. Ya udah kita ambil itu aja, kita rangkum, kita ceritakan kayak gitu. Kalau perseteruan lo dengan salah satu influencer, apakah itu konspirasi juga? Siapa Oh nih? tidak. Itu beneran. Tapi pada akhirnya gue perseteruan tersebut bikin gue apa ya? Kayak ini mau dibawa kemana? Sempat mau dibawa ke ring buat fight resmi. Tuh. Udah kaya raya. Belum belum. kaya raya. Maksudnya udah hidup lah gitu. Apaan? Gue lihat di Instagram lo, rumah lo udah itu mobil motor lo. Mobil pinjam. Ah, Mobil minjam. takut orang pajak lo. Takut nih. Enggak. Mobil minjam pertama, yang kedua rumah itu endorse buat posting doang. Bisa. Ih, temen gua itu ini apa sih namanya kalau itu yang desainer rumah? Oh kok Arsitek, temen gua arsitek. Padahal udah wah sur banget Jerry ini gue lihat-lihat. Enggak lah itu. Namanya media sosial nggak ada yang bisa dipercaya kan? Fana semua itu. Fun. Good one. Iya, fana semua itu. Gila ya tapi dulu wajar ya dia ini YouTube-nya, storytellernya. Dari tadi dia cerita nggak berasa gila. Maksudnya Iya, engaging gua ya. terpana gitu loh. Terlalu banyak ya ngomongnya. Enggak gua. terlalu banyak. Tapi cerita lo itu emang bikin kita kayak pengen dengerin gitu. Oh gitu ya. Kalau Padahal kisah hidup gua nggak penting ya. Ngangenin gitu. Oh gitu. Iya. Kalau kata cewek-cewek sih ngangenin. Anjir, itu dia boy. Ya gitulah permasalahannya dulu gitu. Udah nikah Jar? Belum. Wah, Belum. pantesan masih bebas-bebasnya ya. Bebas juga enggak sih sebenarnya. Oh pacar ada soalnya. Pacar ada gitu. Iya, pacar ada. Enggak juga, enggak bebas. Jadi gak bebas. Apa coba yang lo udah riset katanya ada berita-berita yang lo Tadi udah, belum selesai gak sih ceritanya? udah case close lah. Case close lah, udah masalah itu. Doain aja. Doain Tapi aja. lo tadi pas di Aceh tuh lo kena tsunami gak sih Jar? Waktu dulu? Gue kelas 6 SD. Kena di daerah gue itu pusat gempanya. Heeh. Karena kan gue di Aceh Barat Daya sebelah Melabuh. Tapi air itu kan kayak kepala kobra gitu ya. Heeh. Gini. Kayak gini. Kepala Kayak kobra gini. tahu nggak? Kepala kobra gini. Nanti coba di ini ya kepala kobra ya. Iya. Arahnya ke Banda Aceh. Gue ke bagian ekornya. Nah tapi keluarga gue kena karena itu kan lagi musim haji ya. 2004 bulan pertengahan ya. Jul 26 Desember 2004. Desember ya. Desember. Itu lagi orang lagi nganterin saudara-saudara haji. Nah keluarga gue lagi di Banda Aceh tuh. Pada kena. Tapi alhamdulillah nyokap keluarga kandung selamat semua. Gitu. Tapi keluarga yang lain banyak terkena. Banyak yang kena. Gue sampai di rumah gue kan tinggalnya di pantai pak. Gue tinggal di pantai namanya pantai Jilbab namanya. Jadi gue itu sempat ngelihat laut kering tuh, laut kering. Wah gue bilang, wah gila ya kayak taman bunga gitu, karang-karangnya muncul. Kita ambilin ikan gitu. Gak lama kemudian baru tuh muncul airnya. Tapi nggak sebesar yang di Banda Aceh. Oh, itu efeknya doang ya, buntutnya doang. Buntutnya doang. Ya. Gitu. Buntutnya doang. Gitu. Oke. Oke. Apa isu yang mau lo tanya ke
Ada beberapa sih. Saya mau nanya juga sih, kayak isu-isu yang diangkat tuh selalu kayak dari luar atau kayak artis-artis di Indonesia juga lo angkat sih, Jar? Maksudnya di kamar Jerry Di kamar Jerry. angkat artis. Emang ini. Maksudnya coba kayak gosip. enggak ya, iya. Isu-isu. Sebenarnya sekarang lebih semuanya apapun yang lagi lebih tepatnya tuh gue mencoba untuk yang lagi rame diomongin di media sosial, gue coba rangkum. Kemarin kan dia bahas Labubu, Didi, ya semua ya. Iya. Politik juga kadang gue bahas tapi yang enggak yang kayak nyenggol-nyenggol banget sih. Oh. Soft-soft aja gitu. Tapi tertarik politik Jar? Tertarik politik sekarang belum. Walaupun keluarga semua rata-rata politik, teman Oh ya? gue belum. Mungkin nanti. Mungkin nanti, nggak ada yang tahu kan? Iya. Iya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu ya followersnya mau di-convert menjadi suara rakyat. Iya. jadi bupati gue di Aceh. Wih, gila boy. Bupati tapi masih ngonten gitu. Iya. Keren lo ke kantor bupati pakai kacamata hitam. Yoi. Kapan lagi? Ya kan? Iya. Di Aceh tapi. Kalau rapat nggak usah ketemu, gue bikin video aja conference gue nanti gue jelasin cara-caranya storytelling. Inovasi baru. Iya, pakai teknologi. Iya, terus apa ya, dunia kreatif digital kan di Aceh tuh masih, Pak, di Aceh tuh masih ada daerah yang nggak ada internetnya. Jadi makanya gue kayak wah, kayaknya oke nih di Aceh nih kita harus memajukan Harusnya digital kreatif. pemerintah harus lihat dong. Kok masih bisa ada tuh yang. Ya gue gak mau senggol itu sih. Serah pemerintah aja. Lo yang senggol deh. Serah pemerintah aja. Senggol. Sensitif soalnya, nyenggol pemerintah Aceh lagi. Waduh, boy, perpaduan yang sangat-sangat. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Oke, this or that? Oke. Siapa nih disodatnya? Lu dong. Oh, gue yang nanya. Gue cek dulu pertanyaan yang udah dibuat sama Ali ini. Jer, jawab cepat aja. Boleh. Jangan, nggak usah banyak mikir. Oke. Mudah kok. Mie Aceh atau Indomie? Mie Aceh. Mobil listrik, bensin. Bensin. Rokok atau vape? Vape. Kenapa tadi mie Aceh sama Indomie? Alasannya? Oh, Lebih sekarang mie kasih Aceh. Iya. Aceh. Menurut gua tapi ini nggak apa-apa, itu brand orang loh. Ya nggak apa-apa, mie Oke. instan. Instan. Mie instan. Gua melihat faktor kesehatan aja. Karena mie Aceh Emang mie alami. Aceh sehat? Oh, Alami. pakai rempah-rempah ya, Jer? Rempah-rempah alami, Tapi nggak ada pedes pengawet, banget. nggak ada pengawet ya kan? Iya. Terus gitu. yang enak tuh kadang habis makannya ngantuk. Itu beda bahan. karena karbohidrat. Itu beda bahan. Namanya mie racing namanya itu beda ya. Itu namanya mie racing. Oh, mie racing. Sebutannya di sana mie racing karena bahannya tuh ada bahan apa ya? Rempah-rempah. Tradisional. Tradisional. Iya, culture boy. Lo ada rekomendasi mie Aceh yang perlu dicoba nggak di Jakarta? Oh, enak banget dia, kagak bayar kita promoin ya. Iya, di daerah mana? Daerah mana? Kemang. Oh ya, tahu gue kayaknya. Tahu, Oh, sama gue Antasari tahu sih dia ada kalau 2 gitu. cabang. Iya, tahu gue. Itu gue paling suka nongkrong di situ karena emang enak banget sih. Itu emang enak banget. 24 jam kan? 24 jam. Lu pasti yang bagian kobam ya, habis kobam basian di situ ya. Basian ya? Iya. Enggak. Nggak. Rasanya otentik. Otentik. Dan jadi gini, ada warung Aceh yang mungkin ownernya bukan orang Aceh, jadi cuma sekedar ya gue pengen bisnis gitu. Iya. Nah kalau itu gue lihat ownernya itu orang Aceh dan dia mendatangkan orang Aceh untuk Chefnya. Oh, ya jadi chefnya langsung kokinya. orang Aceh gitu. Jangan-jangan beberapa bumbunya datang dari Aceh juga kadang. Bisa jadi. Iya, bumbu Bisa jadi. Biasanya ada dikirim. bumbu rahasianya. Bumbu dari- rahasianya ada yang dari Aceh iya. Kayak gitu. Tadi otomotif kan lo tuh otomotif banget tuh gue lihat. Kenapa nggak tertarik sama mobil listrik sekarang? Nggak ada suaranya pertama, jadi sensasinya tuh kurang dapet. Kan dibikin suaranya. Iya lucu banget, aneh banget. Gitu, Kayak nyetir tapi diem doang ya? Diem doang. Kayak main game ya? Iya. Terus apalagi ya kayak ya itu tadi kurang laki menurut gua karena Iya. nggak ada suara kan. Terus juga ya untuk sekarang gue lebih memilih bensin karena sudah terbukti bahwa jarak jauh lo bisa. Iya. Ya gitu kan. Terus juga karena mobil listrik itu masih baru dan kayaknya butuh pengalaman puluhan sampai ratusan tahun baru kita yakin Sisi bahwa baterainya. sisi baterainya dan keamanannya kita nggak tahu gitu. Tapi Itu kalau sih. ada perusahaan mobil listrik yang mau endorse boleh dong. Boleh. Tapi Langsung berubah nanti ngomongannya. iya boleh, tapi tetap gue kasih tahu lu gue suka ya mobil bensin. Oke. gitu. Oh, jujur ya. Jujur. Misalnya dia, Jer lu harus pakai mobil listrik, harus ini gue endorse nih. Tinggalin deh mobil-mobil balap lo itu.
Ya nggak apa-apa Pak. Bapak kan menjamin hidup saya kalau begitu. Ya, Money saya- comes first. Money comes first ya kan. Iya. Nggak apa-apa Pak. Nah, rokok atau vape tadi vape katanya ada bisnis vape juga. Ya sekarang akhirnya kembali lagi setelah kecewa sebelumnya kembali lagi ke bisnis vape dan kali ini gue terjun langsung. Terjun langsung. Nggak invest doang. Nggak invest doang. Udah sama partner. Nggak boleh disebut nama lu kan? Oke siap. Oh, ini partnernya. Bukan. Oh ini boleh ya. Ini bukan partner sebenarnya. Gue bikin di pabriknya mereka. Oh. Jadi partner gue ada namanya Wahyu. Kita berdua ngejalanin ini. Terus kita sebutin ini boleh perusahaan lah. Oh ya. Akhirnya kita OM di Indobrew namanya. Dan nama liquid gue belum kusebut nih Indobrew dulu. Nama liquid gue Gen Labs. Asik. Nanti editornya yang ditampilin yang Gen Labs-nya Gen Labs doang. ya. Iya, Yang oh tadi yang sebelumnya nggak usah. Gak usah tuh. Iya. Bukan gue ya. Iya. Nggak enak banget dia. Iya. Gen Labs gue bikin sama Wahyu Gen Labs, kita kerjasama sama Indobrew untuk varian pertama dari liquid kita. So far aman ya sama si beliau ini. Oh alhamdulillah baik orangnya. Ya, jangan sampai berantem juga. Enggak lah, beda ini, vibe-nya asik. Oh, gitu. Berarti kan lo terjun nih ke bisnisnya Ke kan? bisnisnya. Gimana rasanya? Beda gak sama jadi content creator? Ketika gue terjun ke dunia vape, sebenarnya tuh gue melihat ada perbedaan lah antara dulu sama sekarang. Beda. Kalau dulu tuh kayaknya wah fresh banget gitu, fresh bisa apa ya? Cuannya cepet ya. Cuannya cepet, pemainnya belum banyak. Iya. Sekarang pemainnya banyak. Ya mungkin agak struggle di bagian itu aja. Tapi gue lihat seru sih. Karena komunitasnya sudah terbentuk, orang-orangnya juga welcome banget. Dan apa ya? Karena pemainnya sudah banyak, akhirnya kita tuh persaingannya tuh asik, persaingan ide gitu. Sama apa ya? Mungkin main dirasa ya. kalau Main di dirasa, iya. kualitas ya. Jadi di situ gue agak wah seneng nih, kayak gue balik lagi ke masa dimana gue tuh struggle dengan channel YouTube gitu. Tapi kan udah nggak struggle sekarang. Channel YouTube-nya udah gak struggle, liquidnya gue struggle. Gitu. Tantangan baru lah ya. Tantangan baru. baru. Iya, tantangan baru. Karena di YouTube juga gue ngerasa udah flat banget, template banget kan. Tiap hari gue gitu terus. Apalagi sekarang udah punya tim, semua konsep udah disediain, gue cuma syuting. Ya. Di Liquid beda nih. Gue sampai kunjungan toko-toko, kenal sama orang baru gitu. Oh, lo bener-bener turun langsung. Turun lo? langsung. Gitu. Toko di mana aja di Jakarta? Gue gak punya toko, Oh, jadi lo produksi itu aja nanti langsung ke ini. distributor. Iya. Ya distributor yang nyebarin ke toko-toko. Sampai Aceh nggak tuh? Alhamdulillah udah. Wih, kenceng nggak di sana? Kenceng, alhamdulillah. Gue baru dengar tadi beritanya. Oh, shout out aja. Iya, kita tuh kerja sama Om Jul, Vapor PD namanya. Nah, alhamdulillah dari reportnya katanya banyak yang suka dengan liquidnya. Di Aceh? Di Aceh. Bukan karena gue orang Aceh ya, karena gue juga nggak yang, gue belum kunjungan ke Aceh. Gue belum ada kesana, kunjungan toko kesana, tapi alhamdulillah orang-orang pada suka gitu. Jadi lo tuh nih nggak yang ngejualin langsung ya? Tadi lewat distributor gitu ya? Iya, karena kan kita apa Produksi ya aja, sebutnya? produksi. Iya, produsen. Produsen. Gitu. Gitu. Kerjasama sama sih ada teman kita itu nggak usah disebut. Iya. Berarti selain di toko-toko tadi, online juga bisa beli. Online ada di toko ijo. Toko ijo. Toko ijo ada. Gitu. Cool. Keren. Alhamdulillah. Mungkin apa aja plan ke depan selain YouTube sama vape ini? Plan ke depan Ada gebrakan baru nggak dari Jerry Taufik ini kira-kira? gebrakan baru apa ya? Lagi rajin-rajin olahraga lo kayaknya. Iya, gue lagi rajin olahraga. Ini turun dalam tempo 4-5 bulan sekitar 22 kilo. Hah? Iya. Ada foto gue gendut banget. Boleh Kayak- nggak kita masukin nanti? Boleh. Enggak. Kayak orang enggak semangat hidup kemana-mana tuh kayak capek aja. Kayak gua dong, kayak capek banget. Enggak, tapi lo ideal lah. Iya tapi capek. Iya, tapi capek. bener. Baru kenal. Gitu. Ya, lagi rajin olahraga. Kalau kedepannya ya pasti gue fokus ke vape, ya kan, ke liquid gue. Terus apa lagi ya? Mau nikah mungkin setelah ini. Weh, Asik. amin. Mau nikah Amin. mungkin ya. Semoga mentalnya cukup. Mental ya. Rumah udah oke tadi kan, mobil udah banyak. Belum. Mau Mobil ngapain? masih pinjam. Rumah cuman promo endorse teman, ya kan? Ala-ala gitu. Ya nikahnya dulu lah. Ada pasangannya baru nanti rumahnya gitu. Terus
apa ya? Ya paling nge-support bokap juga baru pensiun, nge-support bokap pengen punya kesibukan, akhirnya gue bikin usaha lah buat bokap gitu. Semoga sukses Jar, semuanya lancar. Amin, Allahumma amin. Ya, sama tetap fokus YouTube lah. Ya. Terakhir mungkin. Terakhir, ada pesan nggak buat netizen secara umum? Ini nih yang ini pesan apa ya buat netizen ya? Netizen yang suka tergoreng-goreng. Tergoreng-goreng. Ya maksudnya kayak kan gampang banget tuh netizen itu tuh diusik sama berita-berita yang mungkin belum jelas. Oh iya, oke. Buat netizen yang misalkan kalau nonton berita bingung gitu kan, banyak penggiringan opini dan segala macam, mending cek kebenarannya di kamar Jerry. Mantap. Tetap ya ngepromo ya. Padahal yang mau manjat kita ya, manjat kita. Padahal yang ngomong begini nggak ngaruh sih. Gitu boy, gitu. Tapi podcast ini juga lah. Podcast ini lebih, gue nggak tahu nih sebelumnya apakah yang hadir tuh orang-orang inspiratif gitu atau gimana sih? Pokoknya podcast ini yang paling inspiratif jauh ini lo Jar. Lah sebelumnya lu ngundang siapa? Masa Setiap gue? tamu kayak gitu kita ngomongnya gitu. Iya. Gitu. Bagus. Licin kan bang, itu dia. memang kita angkat-angkat umbung-umbung terus tuh biasanya bintang tamu. Kita mental penjilat abang-dabangda tadi. Aduh. Iya gitulah. Ya buat teman-teman mungkin yang mau mendengar kisah-kisah inspiratif kecuali kisah saya ya di podcast ini. Iya. Kisah saya gak ada inspiratifnya, nilep duit pak. Ya tapi balik lagi dan maksudnya nggak melulu tadi ketika misalnya kan lo tuh emang jelas kan, maksudnya jelas mimpinya nggak mau kuliah tapi tujuannya udah tahu tuh, maksudnya lo dan lo tanggung jawab sama tadi keputusan lo. Keputusan gue, iya. Tanggung jawab dan lo konsisten, akhirnya kan membuahkan hasil juga. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pada akhirnya lo bisa lah mengcounter orang tua lo, ya udah. Misalnya nyokap, bokap, gue udah bisa juga sampai ke titik ini gitu loh. Walaupun gue nggak jadi PNS, nggak jadi bla 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 itu, maksudnya gitu. Jadi kan jalan orang menuju sukses itu nggak selalu dengan jalur formal. Apalagi zaman sekarang bisa lewat content creator. Iya, content creator atau apalah. Kreatif lah ya. Kreatif. Ya. Asal mau dan nggak mau pasrah aja sama nasib. Ya. Dan nggak menyalahkan keadaan. Tapi ya gue nggak menyarankan buat teman-teman untuk ngikutin jalan gue karena gue nggak tahu ya, kan orang tua kita beda-beda ya. Ada orang tua yang mungkin kalau lo putus kuliah dia kecewa, ntar lo disumpahin lo nggak jadi apa-apa. Ya, setuju. Takutnya gitu. Dan untungnya orang tua gue bukan tipikal yang suka marah-marah. Dia selalu berusaha untuk mengucapkan hal-hal yang positif terus. Doain. Walaupun dia kecewa tapi dia doain, ya Allah semoga pilihan jalan anak saya ini ya dia menemukan jalan yang baik gitu. Untungnya. Tapi kalau ada yang lu tiba-tiba lu putus kuliah monyet lu. Jadi monyet nanti kan. Iya, makanya jangan diikutin jalannya. Ya berarti dibalik pelajaran juga buat orang-orang tua. Iya. Jadi ketika anak lo memilih jalan yang pengen dia tempuh, nggak sesuai sama harapan lo, doain aja yang terbaik buat anak. Ya, itu sangat setuju. Akhirnya mereka pasti menemukan jalan. Iya, pasti. Oke, thank you Jar. Sama-sama. Nggak berasa ngobrol sama lo. Oh ya, udah berapa jam ya? Udah 3 jam. Alhamdulillah. Thank you banget nih lo udah meluangkan waktu datang ke content creator yang baru mulai yang nggak seberapa ini. Bisa. Semoga kita bisa mengikuti jejak Jerry Taufik. Allahumma amin. Oke Jar, thank you. Thank you so much. Sama-sama. Thank you. Sukses terus. Bye. Bye.